ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabbu, maka untuk budayku, mudahkan untuk urusanku, mudahkan masih tingkat lisanku, baik yang alim maupun yang ditalimi dalam alim ini agar bisa memahami di bulan yang mulia ini Ramadan. Dalam alim ini, karena Allah meridhoi doa puasa Ramadan hari ketiga, keempat, dan kelima ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arjukni bihijibna wa tamdina wa ba'idni bihi minasyafati wa tamwihi wa ali nasiban min kulli khairin tunjilu bihi bijulika ya ajwadal ajwadin. Allahumma qawwinni bihi ala iqamati amrika wa azini bihi halawata zikra wa auzini bihi ada isyukika bikaramika wa hazni bihi bihizzika wa sirrika ya absyaran najirin. Allahumma aj'alni bihi minal mustaghfirin waj'alni bihi min ibadika syalihin al-qani bihim waj'alni bihi minal awliyakal muqarrin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah aku rezeki, akal dan kewaspadaan, dan jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan. Berilah aku bagian dari segala kebaikan yang kau turunkan dengan kemurahan-Mu, wahai Zat yang Maha Dermawan dari semua yang dermawan. Ya Allah, mohon berikanlah kekuatan kepadaku untuk dapat mencegahkan perintah-Mu, menegakkan perintah-Mu, mencegahkan larangan-Mu, dan berikanlah aku manisnya berzikir untuk bisa mengingat-Mu. Mohon berilah aku kekuatan untuk dapat bersyukur kepadamu dengan kemuliaan-Mu, dan jagalah aku dengan penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu, wahai Zat yang Maha melihat. Ya Allah, mohon jadikanlah bulan ini aku termasuk di antara orang-orang yang memohon ampunan dan bisa beristighfar, dan jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang soleh, setia, serta mohon jadikanlah aku di antara aulia-Mu yang bisa dekat di sisi-Mu dengan kelembutan-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih, di antara semua yang pengasih. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ala taufiqati ilahiyati nahika an fadlika mazina amnahil waqli atoli ilmi bil ilmi fi ada sahil mazidi ma'i bil nimati Ramadan. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kodak iradahnya, apalagi rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bertolak ini di bulan yang mulia berrahmat ini, Ramadan 1444 Hijriah. Hadirin jemaah ibadah apa jemaah rahimahumullah, baik yang mengaji secara laki, secara langsung, yang anggota hari ini juga ibadah apa yang mengaji mungkin secara tidak langsung. Semuanya rahimahumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir mencoba membahas tentang hakikat puasa Ramadan bab 2 terkait dengan hikmah puasa Ramadan.
Assalamualaikum ya syarusya. Salam bagimu wahai bulan Ramadan atas kedatangannya. Assalamualaikum ya syarusya. Salam bagimu wahai bulan Qiyam, bulan untuk mendirikan sholat tarawih. Salah satu hakikat puasa, mengingatkan kembali terkait tadi kemarin hakikat puasa. Diperintahkannya wajib berpuasa selama bulan Ramadan 30 hari. Intinya hakikatnya adalah mengendalikan hawa nafsu, menahan, bukan membunuh nafsu, bukan membunuh nafsu. Mengendalikan nafsu adalah kunci utama dalam beribadah puasa. Bukan membunuhnya, bukan meninggalkan. Hati kita boleh dalam koridor menempatkan sesuatu nafsu itu pada ilmu. Kalau kita diam pun tidak boleh. Kalau ada orang menjadi kita pun berusaha. Arti kata bukan arti kata kita diam tidak berilmu. Justru itu kita tidak memahami konteks dari mengendalikan yang benar. Kita bahas secara hikmahnya dulu agak lebih berat, tapi perlu dipahami karena konteks kita bertolak ini dalam ibadah Ramadan bukan arti kata mengandalkan sifat dohir saja. Penekanannya pada sifat batinnya. Ya. Pengalaman batin kerap kali dirasakan kita pada suasana genting. Ya, arti kata di ujung tanduk sulit makan, dikejar hutang. Ya. Itu akan timbul dirasakan di mana hajat kita kepada Allah menjadi menguat. Arti kata kalau kita diuji, permohonan doa hajat kita kepada Allah akan lebih kuat daripada kita tidak diuji dalam keadaan yang gawat, betul kan? Saat melewati masa-masa genting, manusia itu kan kerap merasakan dekat kepada Allah. Di sini sering tersandarkan ada faktor ketidakikhlasan, tapi begitu sifat manusia, iya kan? Nggak bisa dihilangin ya. Kadang-kala kalau keadaan kondisi normal, kedekatan kita kepada Allah kurang, ya. Nah, Allah itu menguji. Jadi gunanya Ramadan kita kan dalam keadaan genting lapar. Disitulah volume kedekatan Allah sebetulnya lebih dekat, ya. Nah, itu makanya wajib. Manusia itu dalam hidupnya kerap merasakan kedekatan kepada Allah, ya. Ketika dalam keadaan genting, susah. Dibanding ketika ibadah formal yang tidak ada masalah, hambar. Sholat, zakat, haji, puasa pun jadi hambar kalau kita tidak ada masalah, ya. Nah. Jadi bukan kita memohon digentingkan gitu, bukan begitu. Ya. Arti kata Allah berkehendak lain memakai hati kita. Hal ini disinggung oleh hikamnya Syekh Ibnu Athaillah pada hikmahnya sebagai berikut. Nah, jadi Ilmu Athaillah itu membahas ketika kita dalam keadaan genting, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi hikmah ini. Rubbama wajatun minan najidi fil faqati malan tajidu fi saumi wal sholati. Artinya gini, kadang kamu menemukan bonus. Manusia itu ada bonus dalam hajat, bisa makbul di saat hajat kita kritis. Karena ada hadis, doa yang makbul itu doa yang teraniaya, yang genting, ya. Makanya kalau kita misalnya pengen sesuatu, gentingkan dulu diri. Jangan, nggak mau ya. Jadi saat hajat kritis yang tak kau dapati di saat sholat dan puasa, ya.
Jadi kadang-kadang makhluk itu setelah kita sudah ada masalahnya babak belur, ya, gitu. Sampai-sampai Syekh Ibrahim Al-Aksyari Asy-Syajili memahami dua kewajiban manusia terhadap Allah. Ini ada dua kewajiban. Menurut beliau, manusia ini memiliki kewajiban umum. Kewajiban kita ada yang umum dan ada kewajiban yang khusus. Ya. Fardu umum dan fardu khusus. Ya. Kewajiban umum itu merupakan kewajiban sholat, puasa, zakat, haji umum. Nggak ada masalah wajib, betul kan? Dan perintah formal lainnya, zakat fitrah namanya. Sedangkan yang samanya sifatnya fardu khusus atau kewajiban khusus, ini hikmahnya merupakan pernyataan kefakiran. Pas antum sedang fakir, ya, kan yang antum takutkan pas antum sedang fakir, tidak terpikir zakat. Kalau lagi saya ini salah itu. Ya, tidak bisa begitu kan. Kefakiran jadi kita pahami justru di situ ada ujian apa kita sanggup. Kan zakat itu memang sudah ada patokan, nggak mungkin nggak ada yang sanggup. Nah, kefakiran manusia di hadapan Allah bahwa kita bukanlah apa-apa dan siapa-siapa saat menjalani ibadah sholat, puasa atau ibadah lainnya. Karenanya Asy-Syajili memahami konteks hikmahnya begini, terkorelasikan dengan hikmah tadi masalah kefakiran secara hikmah Asy-Syajili. Kata beliau, aqulu wadalika an matlubi bal haqqi minal haqqi matluman. Matlubun amun wa wal amalu alati minha saumu wal sholatu. Wa matlubun hasil wa huwa surudul faqoti minka. Wa mimma lakal minal amali li surudi maqama bika rabbuha min tajariyat asma'i wal sifati. Wa hada huwa ma'fadul matlubul kasimin kabil qiyami bil matlubillah fa innaka tajidu bihi minal majidil fanai ka'anka wa annahu mala tajidu fi al-sholati wasyami litabutika maka wanno ahuma. Artinya gini, menurut beliau ya, Allah memiliki dua tuntunan untuk manusia. Ada tuntunan, ada dua dari Allah. Pertama, tuntunan yang sifatnya umum, yaitu amal ibadah berupa puasa dan sholat. Tuntunan yang kedua yang sifatnya khusus, yaitu menyaksikan kondisi hajat kritis kamu, ya. Dan amal-amal yang dilekatkan padamu agar kamu bisa menyaksikan penampakan asma dan sifat Allah yang diperbuat olehnya terhadapmu dalam keadaan kamu diuji. Ini kan merupakan makna dari tuntunan khusus terhadap antum semuanya, terhadap manusia di dalam memenuhi tuntunan umumnya. Jadi masalahnya kita ini menemukan bonus karena kita fana dari dirimu. Dan dari tuntunan khusus tersebut yang terdapat kau dapati di saat sholat puasa, karena kau hadir bersama sholat dan puasamu dalam keadaan tidak ada masalah, tidak didapatkan. Jadi itu hanya dapat pahala. Jadi berbeda kalau antum dalam keadaan diuji, baik dalam puasa, sholat, dan jadi ada perbedaan. Jadi jangan sepelekan kalau orang itu galau, betul-betul galau benar ya, bermasalah dalam keadaan puasa 5
kepada kita yang tidak ada masalah. Makanya jomblo itu bagus, gitu ya. Nggak punya anak itu bagus, terutama di Ramadan. Apalagi dibantu dengan masalah baru, lapang. Artinya hikmah di sini Ramadan itu dipaksa kepada masalah. Buktinya kamu lulus kan? Siap. Ya. Kalau malam gimana? Justru siang banyak doa. Ya. Malam itu istilahnya menghidupkan suasana. Kalau antum ingin bagus, doa antum ingin bagus, doa antum ingin makbul pada malam hari, ikuti tuntunannya. Ya, sudah itu. Tidak berbuat maksiat, walaupun malam hari. Jadi total. Ya. Sampai-sampai saya Ibnu Abad, seorang ulama sufi juga mencoba menjelaskan begini, kenapa perasaan lebih dekat kepada Allah itu dalam keadaan kita diuji. Ketika manusia dalam kondisi genting, gawat, hajat dibandingkan saat sholat puasa dan lainnya dalam keadaan tidak ada masalah. Menurut beliau, ibadah sholat, puasa dan seterusnya rawan disusupi nafsu dan syahwat. Ya, sangat rawan. Sholat kita kan sangat rawan disusupi nafsu dan syahwat. Puasa juga. Yang menghalangi pandangan mata batin atas kehadiran dan peran Allah dalam ibadah, maka tidak buka syahwat. Karena pendapat Ibnu Abad, beliau mengatakan gini, waradul fakoti yasul lil muridi biha mujidul katirul min syafa'il qalbi wa taharati syarirat wa qad la yasul lahu dalika bil sawm wal syarati li anna al sawma wal syarata qad yakunu lahu bihima syahwatun, ya, syahwat wa hawan kama taqaddama wa makan had sabilu la yu'minu alaihi fi min dukhuli alafatu wala yufiduhu tahiyatun wala tadkiyatun bihilahu wulul fakut fannaha mubayyinatun lil hawa wal syahwati ala kulli hadin. Artinya gini, lu jangan bahasa yang aneh-aneh lah. Ya artinya, karena harus jelaskan artinya. Karena Anda tidak boleh menarik jelas matang dari kata beliau. Ya, kondisi hajat kritis itu kerap memberikan banyak bonus. Tadi sudah dijelaskan. Ya. Berupa kebersihan hati, kesucian batin bagi seorang murid. Waradul fakoti yasul lil muridi, berupa kebersihan hati itu. Jadi orang yang bermasalah jadi fakir, ada kuat lagi dalam keadaan genting, itu hatinya sebetulnya bersih, ingin mendekat kepada Allah. Tapi kalau orang tersusupi dengan nafsu yang naik, maka dia lupa Allah. Nah, ini benar-benar merugi sebetulnya. Bonus ini kadang tidak ditemukan ketika sholat atau puasa, karena syahwat dan dorongan nafsu menyertainya. Itu lupa saat menjalani kedua ibadah itu sebagai urian yang tadi disampaikan di atas secara hikmah. Kalau jalan itu memang tak selamat dari kemungkinan baik itu penyakit, maka tidak berfaedah lagi pada sifat-sifat terpuji dan upaya bisa membersihkan dari sifat tercela. Jadi berbeda dengan kondisi hajat kritis, karena kondisi kritis ini bertolak belakang dengan syahwat dan dorongan nafsu dalam segala keadaan. Nah, ini semua memang perlu perenungan ya dari kata-kata tadi. Referensinya silahkan antum baca kalau dibahas lebih dalam. Nukasnya referensinya saya Ibnu Abad Sarul Hikam juz 2 halaman 13. Ya, silakan baca.
pusing-pusing dari situ. Karena gimana perbedaan antara orang yang dalam keadaan penting diuji dengan orang yang tidak ada masalah dalam bermohon. Intinya di bulan Ramadan itu digentingkan karena antum suruh perang. Ya, betul kan? Maka makbul. Maka jangan lewati. Dalam keadaan genting itulah kamu jangan lupa dari doa yang sudah disunahkan per hari. Di sini yang Anda bentuk gimana sih tidak menyepelekan doa yang disunahkan oleh Nabi. Banyak orang puasa itu isinya anggap sepele doa itu karena sunnah. Padahal muakkad. Sunnah yang sangat penting, makanya Anda dari awal tidak melepas doa per hari Ramadan. Jadi kalau tertinggal silakan baca ulang. Ya. Hikmahnya ini tidak menganjurkan orang lain untuk mengurangi amal ibadahnya, jadi harus terisi. Jadi hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah menyatakan bahwa kewajiban manusia kepada Allah terbagi dua. Tadi sudah disebut di mana kedekatan kepadanya bisa saja dirasakan meningkat ketika batin diliputi perasaan genting, lapar, haus, dan lapar dan haus itu diciptakan Allah. Ya, supaya kondisinya betul-betul antum dekat kepada Allah. Di luar dari ibadah yang tidak ada masalah formal. Ya. Makanya bagi antum yang bermohon boleh-boleh saja. Tapi dalam makomat yang lebih tinggi, Ramadan itu sudah memanen. Ya. Sudah harus makbul. Nah, di sini kesalahannya. Ramadan kita sering dijadikan Sya'ban. Bahkan ada yang dijadikan menanam pada bulan sebelum Sya'ban. Nah, itu banyak orang mengamalkan pada yang tidak pada waktunya. Ya, banyak doa minta rezeki, minta jodoh. Padahal hari itu di Ramadan itu sudah ada. Antum tinggal nunggu realisasinya setelah Ramadan. Itu aku yakin. Kalau mengikuti tuntunan yang benar secara ilmu wakaf. Agak berat kajiannya. Mudah-mudahan terangkat ya, masih tersampaikan. Ya. Kenapa kita disuruh sahur? Arti sahur apa? Kenapa kita disuruh nahan? Nahan itu ada dua macam. Nahan dohir dan nahan batin. Nahan dohir yang sifatnya materi, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan siang hari. Betul kan? Nahan batin tidak melakukan maksiat selama 30 hari. Ya, itu inti Ramadan. Jadi tinggi daripada menahan batin beratnya. Karena kalau menahan syahwat itu ada batasan sampai fajar, menyingsing maghrib, begitu kan? Kenapa kita disuruh menahan dari segala kenikmatan duniawi, baik yang halal, apalagi yang haram? Yang halal aja nggak boleh di siang hari, apalagi yang haram. Masya Allah, itu langsung ajab loh kalau di bulan Ramadan. Realisasinya nanti di bulan 11-nya. Dan ini benar, banyak orang terbukti itu. Termasuk yang paling krusial, tidak berbuat maksiat sepanjang waktu, tidak siang hari saja, sepanjang waktu selama masih jaga sadar malam. Pokoknya tidak buat maksiat. Orang kan kalau tidur nggak buat maksiat, iya kan? Nah, makanya untuk malam itu jangan begadang. Kalaupun kita begadang, lakukan amalan-amalan yang sifatnya betul-betul menolong kita pada siang hari. Ya. Sebab kalau hal itu dilanggar, itu disebut hijab, penutup turunnya rahmat pada bulan Ramadan. Walaupun antum sudah meminta tolong misalnya pada bulan Sya'ban, ditutup lagi. Jadi hati-hati kita buat maksiat pada malam hari. Enggak, kita siang puasanya bagus ya, malam tepat umpamanya. Kacau ini. Tutup pintu rahmat yang mesti jadi, kayak gitu. Memang begitu. Karenanya berdoa puasa Ramadan per hari itu merupakan salah satu syarat ya, turunnya rahmat per hari di bulan Ramadan.
Nah, doa puasa Ramadan per hari itu salah satu syarat turunnya rahmat Allah per hari di bulan Ramadan yang harus dijemput oleh antum yang berpuasa dengan doa. Dengan doa. Kalau ingin makbul, ya, walaupun realisasinya aktualnya pada di luar Ramadan, tapi Ramadan sudah ada. Ya. Apapun juga sebaiknya dijemput dengan doa di Ramadan. Jadi sebaiknya dijemput aja. Sampai enggak? Jemput aja deh. Karena apa? Penjemputan dengan doa harian di bulan Ramadan itu hikmahnya gini. Ibarat kurir JNE. Antum puasa. Antum sering menunggu kurir kan? Ada resiko nggak? Kalau kurir datang sendiri. Dan ini interaksi aja. Ada, bisa nggak ketemu alamat, bisa antum tidak ada di rumah, ya bisa sampai paketnya. Ya, nanti ikhtiarnya. Makanya jangan lalaikan, jangan sepelekan doa harian Ramadan. Sebaiknya jemput ke tempat kantor JNE. Nah, gitu. Nah, ikhtiarnya gitu. Ini sering nggak ditemukan oleh ulama. Ya, paham ya? Tapi aja. Kalau berkata misalnya kurirnya cakep gitu, istilah cakep itu tahu alamatnya sampai juga kan. Itu kan saya Allah kan. Dikasih yang antar rezeki itu Ramadannya tahu alamatnya. Wah udah apa? Alhamdulillah ya. Gak perlu dijemput kan. Antum gak perlu lagi datang juga kan. Duduk kan? Kan mesti dijelasin gini kan. Ya, jadi jemput aja. Ya, betul. Betul, karena penjemputan itu penting. Ya, ikhtiar. Penting ibarat kurir, walau udah tahu mesti diantar ke lokasi, tapi kadang-kala alamat gak jelas atau pas sudah sampai rumah kunci ada anjing gitu. Kabur gitu. Gitu. Syawat dipakai juga kan. Enggak susah sih doa itu ya. Betul. Ingat ada rukun tuh. Rukun Ramadan itu ini yang paling dasar ada dua. Rukun puasa wajib Ramadan itu ada rukun masih terkait dengan doa tadi. Banyak kalangan deh kalau murid akan sendiri. Ya, itu nggak dibahas. Antum ketemu nggak puasa? Enggak kan, supaya aja doa per hari. Yakin lah, antum nggak baca ini doa ini kalau nggak dituntun dari sini. Kita udah baca 5 loh. Itu boleh itu lebih ini berjamaah menutup kekurangan aku. Sampai karena masih diingatkan ini. Waduh, repot ada 30 bacaan ya doa. Itu sebenarnya muakat loh. Ya, bukan niat, bukan doa, bukan puasa anak-anak tuh. Itu biasa. Ya, ada waktunya berdoa itu. Ada caranya. Hati-hati. Jemput, antum jadi kurir. Iya kan, ikhtiar itu lebih bagus. Karenanya berdoa di bulan Ramadan sudah muakat, hukumnya sangat penting. Karena ini dianggap sunat, nggak perlu doa, nggak apa-apa. Ya udah tunggu aja. Syukur-syukur sih kurir itu pandai nemuin alamat kita kan. Paham nggak? Ya. Nggak yakin yang mau disampaikan ini. Ya coba aja. Doain loh, kurirnya nggak ketemu alamat antum. Biasa aja. Banyak orang yang nggak tahu. Benar nggak? Seenggaknya duduk di sini kita tahu ilmunya. Iya kan? Jadi sebaiknya diamalkan doa Ramadan. Penjemputan rahmat ini dapat dibaca sejak subuh hingga maghrib saat antum berpuasa Ramadan.
sejak subuh hingga maghrib. Kalau udah buka nggak laku bro, nggak laku. Turunnya rahmat bulan Ramadan itu berbeda-beda tiap harinya. Nah ini coba baca doanya kemarin untuk apa, hari pertama untuk apa, hari kedua untuk apa, hari ketiga. Salah satu hari kelima ini, tahu nggak hari kelima ini? Antum dipaksa jadi wali. Wali aulia. Dia nggak perlu amalan aulia lagi, walian itu udah duduk jadi wali. Jadi wali itu nggak benar kalau tahu. Turunnya rahmat bulan Ramadan itu berbeda-beda tiap harinya. Nah kalau antum benar 10 hari terakhir udah penuh semua turun. Kayak Qadar. Betul kan? Makanya sering nggak ketemu karena nggak paham. Benar kan? Jadi penuh itu hari-hari Ramadan itu dengan permohonan. Boleh meminta supaya ada realisasi di 11 bulan ke depan. Jadi jelas untuk iman yang marah yang Allah dimanapun dia berada, jangan sepelekan 2 hari Ramadan. Pamer tiap harinya supaya kita harus menjemput jadi kurir. Dengan doa harian puasa Ramadan yang disunahkan di antara rahmat yang turun pada hari pertama. Berulang lagi ya, karena masuk hari kelima nih. Udah kelima ya, mau masuk ke 6. Makanya tadi yang pertama Ramadan ialah turunnya pada hari pertama puasa Ramadan, disebutkan bahwa Allah mengampuni semua dosa umatnya. Bayangin Pak, sekali Ramadan dosa setahun berapa habis. Tuh doanya, coba baca doa. Baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan habis. Kapan habisnya? Setahun kemarin dari Ramadan ke Ramadan. Enggak seumur hidup dong. Enak banget. Ya. Selain itu Allah juga meninggikan derajat dan membangun 50.000 kota di surga. Nanti 50.000 kota di surga bagi orang-orang yang sedang melakukan puasa. Hari pertama dibangunkan tempat. Sedangkan hari keduanya, berarti hari keduanya. Jadi pengampunan dosa ada di hari pertama. Hari keduanya rahmatnya adalah Allah mencatat semua ibadah yang dilakukan oleh antum bagi orang yang menjalankan puasa seperti ibadah 1 tahun. Jadi hari kedua itu banyak luar biasa, bisa makan antum sholat 1 tahun. Dan pahalanya seperti pahala seorang nabi. Bisa makan pahalanya seperti seorang nabi kalau tahu waktunya. Itu gunanya ilmu wakar dalam Ramadan. Hari kedua. Makanya tahu orang isi hikmah per hari itu dia tidak akan meninggalkan kan? Karena kalau dikejar nggak sanggup. Hari biasa, betul kan? Hari ketiganya berisi harapan kepada Allah agar diberi kecerdasan, nih pikiran. Menjadi pengen pintar hari ketiga. Aduh, ini akademis. Kecerdasan, melakukan kebaikan, menjauhkan pikiran yang mengantarkan kepada kemaksiatan. Itu hari keberapa? Ketiga. Hari pertama diampuni dosa, hari kedua jauh ibadah setahun, hari ketiga kecerdasan. Dan akan diberi kemudahan di hari ketiga ini dalam melaksanakan semua perintah Allah. Silakan baca di hari-hari puasa Ramadan. Betul itu di Mbah Bogor, betul. Kalau ada di Mbah Bogor betul itu sama hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai ke 30. Kemudian diberikan nikmat saat berzikir. Di hari ketiga itu isinya.
hari keempat itu yang diberikan nikmat ketiga kemarin agak lebih kencang zikir. Cuma beberapa kelintir kemarin karena diuji dengan hujan kan, ya kan. Nah, sedangkan doa puasa hari kelima sekarang ini dapat dibaca mulai subuh hingga maghrib syaratnya setelah berbuka puasa. Beda lagi, hari kelima dibacanya setelah berbuka puasa. Nah, kan sisa lagi, ya, bingung kan? Nah, ada pun waktu yang paling baik untuk yang kelima ini membacanya adalah setelah sholat minimal 1 kali. Sholat fardu, baik itu dalam puasa ataupun dalam keadaan tidak puasa. Jadi kalau misalnya di siang harinya terbaiknya adalah di doa kelima itu tata aturan yang sudah ditentukan salah sunnah adalah sudah sholat fardu dapat berapa? Subuh, apalagi zuhur, asar, maghrib. Nah kalau malamnya silakan dari tarawih berbanyak doa kelima ini. Doa Ramadan hari kelima adalah sebagai berikut. Isinya ya, akan menyadari bahwa diri sendiri tidak lebih baik dari orang lain, akan sadar ya, sehingga mendorongnya untuk selalu membaca istighfar. Jadi tahu kesalahan kita, istighfar, tahu. Bukan ini yang berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu dihapuskan setahun, ya. Yang kedua diberi kekuatan untuk taat menjalankan perintah Allah sehingga dijadikan orang yang baik atau soleh. Kelima, ketiga diberikan kesempatan menjadi salah satu wali Allah yang dekat dan sangat dicintai oleh Allah. Nah itu tingginya di 5. Sedangkan doa puasa ke-6 besok, karena sebenarnya ya, memiliki keutamaan yang bernilai sangat baik di sisi Allah. Keutamaan untuk besok kita baca, amin amin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ta'julni fihi li ta'arrudin. Ulang. Allahumma la ta'julni fihi li ta'arudin masyiatika wala tadribni bisyiyatihi nakimatika wajahjini fihi min mujibati sakatika bimanika wa ayadika ya muntaha rohbatir rahibin. Artinya ya Allah, janganlah kau hinakan aku di bulan ini, di hari ini, yang kelima, yang keenam ini, karena perbuatan maksiat yang aku lakukan kepadamu ya Allah. Dan janganlah kau cambuk aku dengan cambuk balasanmu di dalam adab. Jauhkan aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaanmu ya Allah. Dengan kelembutan dan ketinggian rahmatmu, wahai pegangan terakhir orang-orang yang berkehendak. Itu dia doa. Jadi nggak terima aja, tidak terima bahasamu dari butuh. Kalau kita cari hikmah, ya kalau kita kena masalah penyakit yang berlama-lama ya dihantam dengan ini seharusnya pada hari malam ini sana. Nah ini aneh nih, orang yang bermasalah penyakit yang suruh tinggi amanah, jangan yang itu kena aja ya. Seharusnya baca doa sekarang. Doanya ya itu tadi ditentang. Ya. Allahumma la ta'jurni fihi ta'arudi masyiatika wa ta'arudni bisyayati nakimatika wa jahini min mujibati syaratika bimanika wa ayadika ya muntahara khabatiraki. Insya Allah. Tahu nggak dia? Dapatkan 11 bulan. Bisa saja makbul. Hebat nggak? Karena banyak orang yang nggak tahu. Ya,
ada asyiko, ada permohonan di situ kan, betul kan? Tapi untuk para wali jangan menerima lagi dua tadi. Kenapa? Karena permasalahan sudah dijamin dari Baitul Qadar, hampir belum sampai itu. Beda nggak? Ya udah akuin aja lah, kita masih memohon di bulan Ramadan ya. Nah, itu bohong. Jadi ini puasa hari ke-6 ini Allah akan memberikan ditambah lagi nih. Kalau di akhirat nanti ya, bonusnya bukan di sini sebenarnya intinya nanti. 100.000 kota di surga Darussalam untuk kampanye. Di mana pada setiap kotanya terdapat 100 perkampungan. Dan setiap perkampungan ada 100.000 rumah. Di setiap rumahnya terdapat 100.000 tempat tidur terbuat dari emas. Dan setiap tempat tidur panjangnya 1.000 hasta. Di setiap tidur di tersebut ada bidadari sebagai pasangan 30.000 perempuan. Ya. Perhiasan permata merah dan para bidadari itu akan membawa 100 berlian tiap satu. Jadi itu kan makanya kalau ditembakkan ke Johir itu sudah nggak bisa dijangkau oleh kenikmatannya oleh lahiriah, betul kan? Nah gitu aja, itu dikenal. Ini hadis sahih, ya. Hadis ini sangat sahih, ya. Riwayat Ahmad. Perhatikan di hari ke-6 ini. Lakot ya syahrul Ramadana syahrul ma'liun bil barakati. Wa ajaba Allah ala syami dalika sahidil dalika waqti. Utihat abwabul jannati wa akhlaqat abwabul jahili wa qaidati syayatin wa fi dalika syahidunaka wa hiya lailatul khairun min alfi syahri. Artinya gini, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1.000 bulan. Karena hampir mendapati itu ada. Mungkin naik, tinggi. Jadi sulit dijangkau kenikmatannya itu pada alam yang abadi. Kalau kita jalan ke dunia zahir. Dari keterangan hadis tadi diketahui bahwa satu malam di bulan Ramadan mempunyai nilai melebihi dari 1.000 bulan. Itu maknanya kan, untuk di alam yang lebih tinggi. Nah di Lailatul Qadar itu ditunjukkan pada alam dunia. Maka orang sudah sulit lagi menimbangnya. Pokoknya ibarat gitu deh. Ya. Makanya berat. Artinya Ramadan jelas peluang untuk setiap muslim memperbanyak amalan-amalan, terutama yang dikaji secara khusus adalah jangan sepelekan doa harian yang sunnahnya muakkad. Nah ini Anda tanya, dijabarkan nggak di luar? Enggak. Tapi kan berjalan. Gimana nanti Lailatul Qadar bisa dijalankan? Pada itu amalan yang super tinggi harus diurut secara per hari doa tadi. Ya. Selain berpuasa, amalan ibadah lain yang bisa dilakukan umat muslim, nggak ada lain. Untuk kita punya maqamat adalah kefakiran ubudiyah dengan berdoa per hari. Jangan lupa itu. Penekanannya di situ. Kalau Anda menerangkan niat, itu sudah fardu ain. Jangan sepelekan juga. Karena bisa tidak absah berpuasa itu kalau niat itu disepelekan. Di bulan Ramadan ini pula Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah dan dibumikan. Salah satunya kan kita sama tahu. Allah berfirman di Quran surat Al-Qadar. Kita sadarkan dulu ayat 1 sampai 5, silakan kita baca.
Inna anjalnahu fi lailatul qadri. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fihi biizni rabbihim wa min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Kita sering nggak tahu kan menafsirkan ayat ini bahwa itu amalan untuk doa harian. Sampai nggak nih? Itu dalil. Jadi itu tuh surat Al-Qadar 1-5 amalannya adalah doa harian 30 hari. Maka antum akan turun malaikat memberi rahmat per hari beda-beda. Manfaatnya beda. Paham kan? Sampai ya? Mungkin berat ya ngaji di Bandung ya? Enggak kan? Seenggaknya tahu kan? Apa sih manfaatnya untuk kita? Sebenarnya kita berilmu. Ternyata nggak bisa disepelekan doa harian tuh ya. Betul. Yang lucu kan baca ayat ini aja. Itu minta sudah disimpulkan 30 hari jadi 1. Lebih baik dari 1000 bulan. Emangnya antum udah di akhirat. yang pecahan aja belum diamalin kok. Minta gede kan. Ya nggak ketemu. Renungkan aja. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran turun pada malam kemuliaan Ramadan penuh. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu lebih dari 1000 bulan? Nggak terjangkau kenikmatannya oleh kita kan 1000 bulan. Ya. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Kalau direnungkan, per malam itu segala urusan berbeda. Paham nggak? Ya, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi gini. Perdalam lagi ya amalan-amalan kita di bulan Ramadan itu ya. Karena ini penting kan. Di bulan Ramadan ini kan Allah akan membuka pintu surga. Ya, betul. Pintu surga itu kalau dibukakan semuanya itu Lailatul Qadar. Per hari. Duduk kan nih? Nah. Dan menutup pintu neraka per hari juga. Bahkan jin setan pun dibelenggu oleh Allah. Umat muslim di seluruh dunia kan diharapkan untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan semaksimal mungkin untuk melakukan ibadah. Iya kan? Jadi per hari kan? Nah, perbanyak meminta ampun atas dosa yang kita lakukan. Itu untuk awam. Jadi dari hari pertama, kedua, 10 hari, ampun aja sampai 10. Udah bagus itu. Tapi bagi orang yang sudah berilmu tahu isinya. Ada kewalian. Betul kan?
Betul? Ada ibadah seperti setahun. Di puasa keberapa tuh? Betul kan? Ini terkait hakikat puasa yang sebenarnya. Itulah pengertian diturunkannya rahmat per hari. Khusus kepada umat Islam yang beriman. Yang mau memohon turunnya rahmat. Mau memohon turun rahmat kan dijemput dengan doa. Iya kan? Setuju gak nih? Nah, di antara rahmat-rahmat bulan Ramadan per hari tentunya berbeda. Maka lafaz harian doa puasa Ramadan pun berbeda. Iya kan? Pasti berbeda. Nggak sama kan? Dari 1 sampai 30 hari. Karena itu penjemputan rahmat hari ke-7. Nah, 6 udah tadi. Ya, hari ke-7. Amalannya dengan doa sebagai berikut. Terdapat 2 rukun puasa bagi kaum muslimin yang menjalankannya, yaitu niat dan menahan diri. Yang ke-7 nanti itu bahas ya. Ada rukunnya dulu pahami. Jadi dalam ibadah puasa Ramadan ada 2 rukun yang wajib antum pahami. Ya. 2 rukun itu. Yaitu niat dan menahan diri. Pertama, niat. Sudah niat, saum. Jadi rukunnya itu niat dulu. Kemudian saum. Setelah niat baru nggak boleh makan, nggak boleh buat maksiat. Waktu niat juga jangan ada buat maksiat. Paham nggak nih? Nah, tanya. Rukun puasa Ramadan ada 2. Rukun pertama adalah niat. Rukun kedua baru menahan. Kalau rukun langsung dipraktekkan kedua tanpa ada niat secara ilmu dan disunahkan Rasul, sah nggak rukun kedua? Aduh, aku prihatin nih pada puasanya nih. Niat paham gak sih? Ilmunya gimana niat tuh? Ayo. Kalau puasa dilakukan selama 29 hari, 30 hari sepanjang Ramadan. Jika Syaban digenapkan jadi 30 hari, maka Ramadan jatuhnya 29 hari. Pusing kan? Kalau di Syaban 30 hari, maka Ramadannya 29 hari. Ya. Kebalikannya, jika Syaban 29 hari, maka Ramadannya 30 hari. Syaban kemarin 29. Maka anu tahu pasti cocok semuanya. Karena kita nggak bisa ngitung Syaban secara almanak Hijriah. Nah ini gimana nih ilmu hilalnya nih? Iwan akademis pelajaran. Kalau Ramadannya itu misalnya 30 hari, berarti Syabannya 29 hari. Dulu. Jangan jadi perdebatan. Karena ada diisi di Syaban 30 satunya. Jadi tetap 30 hari. Dulu. Itu gunanya kalau begini. Karenanya amalan doa penyebutan rahmat dapat dibaca wujud ikhtiarnya kepada Allah muakkad. Permohonan ampun terhadap dosa yang selama ini telah dilakukan itu di awal 10 hari. Nah, pasti bingung. Jadi doa puasa ke-7 membaca. Kita dengar aja dulu ya. Karena dalam ilmu wakat itu sebetulnya itu sudah sampai di Ramadan itu karena masuk rahim. Gini. Allahumma aini bi alasyani wa tiyani wajad bitni bihi min hawatihi wa atsambi wajubni bihi jikroka bidawamihi wa bitawifika ya hadil mudirin. Itu yang ke-7.
ya Allah bantulah aku di bulan ini, di hari ke-7 ini melaksanakan puasa dan ibadah. Bermohon juga jauhkanlah aku pada bulan ini, hari ini, ke-7 ini dari kesalahan dan dosa-dosa yang tidak pantas dilaksanakan di dalamnya. Anugerahkanlah kepadaku di bulan ini kesempatan untuk bisa mengingatmu untuk selamanya. Untuk selamanya. Arti kata setahun ke depan. Dan taufikmu wahai petunjuk menurut jalan orang-orang yang sesat. Jadi 10 itu tobat sebetulnya intinya. Tapi dengan makomat makin tinggi, hari ke-10 ke-7 itu makin tinggi derajatnya. Ya. Kita kembali dulu ke rukun puasa. Rukun puasa terdapat 2 rukun puasa. Satu niat, yang kedua menahan diri. Kedua rukun tadi wajib hukumnya dipahami dan dikerjakan. Ingat, niat wajib. Betul kan? Segala sesuatu kalau ada niat absyah, tidak syah. Demi keabsyahan dalam mengerjakan ibadah puasa, jangan sepelekan. Khususnya bulan Ramadan. Niatnya udah pada tahu ya, tentu. Jangan jadi pihak-pihak. Yang paling mudah gini aja. Kan banyak orang melakukan niat itu macam-macam, ada sebulan, ada per hari. Kita ikuti aja niat per hari. Karena kita Syafi'iyah. Bukan nggak boleh. Ada ilmu lagi kalau kita mengikuti macam lain. Duduklah. Yang kita ini pergampang dulu. Nawaitu syai'udin an adai fatisyari Ramadana haji isyadati billahi ta'ala. Itu berani terdengar oleh diri. Tahu terdengar oleh diri? Ramadan itu lahirnya terdengar diri. Karena nafsu dengar. Tahu nggak? Nafsu dengar. Nafsu harus paham. Paham kan ini? Jadi syaratnya gimana? Kapan waktunya? Jangan lewat subuh. Nggak boleh. Jadi sebelum subuh nanti niat kita besok baca. Apa tuh? Nawaitu semua kodin anadai fardisadi Ramadana haji sanati lillahi ta'ala. Setelah kita mau sholat subuh, baca itu. Baca itu. Lu kok sering nyepelein ini? Dan itu dijaharkan kalau bisa. Artinya kan gini, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Udah tahu itu semuanya. Lafal niat puasa dibaca pada malam hari sampai menjelang terbit fajar. Malam hari. Sampai? Arti kata setelah sholat tarawih boleh. Ya. Mau 10 kali niat, mau 30 kali, sebaiknya niat sekali. Nggak apa-apa sebetulnya di anu, nggak masalah. Takut nggak afdol. Pokoknya gini waktunya, dibaca pada malam hari sampai menjelang terbit fajar, jahar sebaiknya, atau sebelum waktu sholat subuh. Mana dasarnya? Riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, hadisnya Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Hadisnya nih, man lam yanwi syiyami laili qoblal fajri fala sauma lahu. Itu hadisnya. Siapa saja yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum fajar, hadis sahih ini, sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Kalau itu nggak diamalin, antum disamakan tidak puasa. Antum prihatin nih, cuek aja di niat itu. Nggak apa-apa ya, Anu ngomong kayak ini ya. Jujur nih, makanya Anu agak nyinyi di sini. Karena rukun puasa niat dan saum kan, menahan. Nah, hadis tadi sudah jelas menekankan betapa sangat-sangat pentingnya menjalankan niat puasa. Ajarin semua, ingatin semua. Oh, ini udah sampai hakikat puasa, wah puasanya keren, tadarusnya tinggi, niat nggak dipelajari.
Kan bingung nih, ketinggian bro, puasanya nggak absah, kan kacau ini kan. Bahkan andai lalai nih, jumhur ulama mengerjakan niatnya bisa berpengaruh terhadap keabsahan puasanya. Yang sedang dijalani besok. Jadi hadis yang menekankan pentingnya sebuah niat untuk segala perbuatan baik dijelaskan lagi, ada hadisnya lagi. Jangan lalaikan, jangan sepelekan. Hadis riwayat Bukhari. Perhatiin. Haikon af'alu masbubatun bil nawayid. Wabil falil likuli sab'syuma qasyaduhu. Sesungguhnya amal perbuatan disertai dengan niat. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang telah mereka niatkan. Betul kan? Ini kena juga di fardu. Oh, cukup merenung sebentar aja dia udah niat pokoknya. Ingat. Aduh. Enggak Syafi'iyah itu jangan. Jelas, tegas niat itu. Agreementnya jelas. Praktekin itu ya. Ya, praktekin itu ya. Yang kedua tadi masalah niat sudah Anung tegaskan kan. Sekarang masalah menahan disebut saum. Ini udah praktek. Niatnya udah kan? Saum. Saum artinya menahan diri. Menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Itu rukun. Jadi jangan lepas deh rukun pertama, rukun kedua jangan lepas. Ini hal yang sepele, terpaksa Anung tegaskan lagi. Rukun yang kedua ini penting banget karena itu sudah amalan. Betul kan? Rukun pertama penting banget karena itu nyawanya, ruhnya. Seperti menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri sejak terbit fajar syadik, waktu subuh hingga terbenamnya matahari waktu maghrib. Itu menahan lahir batin. Dalam hal rukun kedua ini turun firman. Tahu ada firmannya. Jadi penting banget puasa Ramadan pahami. Jadi kalau ditanya dalam menahan itu mana dasarnya? Dasarnya adalah Allah berfirman dalam menahan Al-Baqarah ayat 187 dibaca. Itu dasarnya. Uhilla lakum lailatal qiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum limasul lahum alimaulahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana basirunahunna wabta'u ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal qais hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajr summa atimmud diyama ilain wala tubashiruhunna wa antum akhifun fil masajid tilka ududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun.
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepada kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Intinya gini ya, penekanannya pada waktu tidak menahan. Kalau menahan itu ada ayatnya. Ya, itu pada malamnya, pas itikaf, kamu jangan bercampur. Duduk, niat itikaf, tapi kamu tahu Allah itu kamu tidak tahan dengan nafsumu, maka halal bercampur malam hari. Karena ada suami yang tidak mau bercampur, juga salah kajiannya, paham nggak? Nah, itu gimana tuh? Itu aturannya dalam menahan itu, ya. Maksudnya umat Islam dikenai kewajiban berpuasa pada siang hari, menahan total sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ketika malam tiba, seorang muslim diperkenankan, diharuskan juga untuk makan, minum, serta berhubungan suami istri. Kan itu aturannya. Nah, ini udah banyak yang tahu lah. Jadi cara agar Ramadan produktif, sampaikan ya, benar dan sah. Ini penekanannya. Beberapa cara yang dapat dilakukan agar Ramadan menjadi lebih produktif, benar dan sah secara sunnah, secara firman Allah. Ialah satu, dengan berpuasa yang disertai iman dan ikhlas. Menjabarkan iman, menjabarkan ikhlas udah pada tahu deh. Ya. Kedua, tadarus. Jangan lupa itu. Tadarus itu membaca Al-Quran, kemudian naikkan, memahami, mengamalkannya. Jadi antum kalau sudah di luar membaca Quran, datang ke Thalibul Ilmi sudah mengamalkan tadi. Ya. Berikutnya jangan lupa, ini perintah Nabi, perintah Allah, bersedekah. Nah, itu makanya andung ini masalah sedekah. Jadi satu, ikhlas, dua, tadarus, tiga, sedekah. Dalam melakukan sedekah itu diwujudkan dengan santunan pelayanan sosial bagi kaum tidak mampu, termasuk duafa. Jadi sedekah itu tidak ke yatim saja, ke duafa. Kalau namanya sedekah kan ikhlas, jumlahnya tidak ditentukan. Kenapa demikian? Ini salah satu sedekah adalah memberikan ketenangan dalam ujian 11 bulan dan mencegah musibah. Itu poinnya sedekah. 11 bulan ke depan kamu tenang dalam masalah dan mencegah musibah. Makanya kalau ingin 11 bulan tidak dapat musibah, ilmu anti musibah. Musibah itu banyak, bencana, kecelakaan, hantu belau. Masa ada ulama nabrak jatuh benyok-benyok kepalanya? Berarti kan sedekahnya nggak benar. Ya, lu kemana ngaji ini? Kalau benar di Ramadan pasti terisi di 11. Begitu Allah sayangnya, ngasih tahu ilmu hidup. Ya. Keempat, pertama tadi ngulang ikhlas, kedua tadarus, ketiga sedekah, keempat melakukan kegiatan silaturahim. Jangan marah-marahan. Jaga persaudaraan, tarik tali silaturahim. Wow, itu ya. Melalui bulan Ramadan acaranya coba kalau kita dikumpulkan
lakukan bersama jemaah. Silaturahim kan memerlukan hubungan sosial. Buka bersama, sahur bersama, tarawih bersama, enggak dewe-dewe, enggak sendiri-sendiri. Itu amalan bagus. Silaturahim tadi, tarawih juga bersama, sunat juga berjamaah, betul kan? Tuh. Kebersamaan dalam keluarga, kebersamaan dalam secama akidah lewat kegiatan tersebut. Yang kelima terakhir, ya, supaya ini ya produktif ya, sah itu. Pahalanya bagus, jangan lewatkan itu. Tarbiyah, bermajlis talim sekarang. Makanya setelah tarawih ada kultum kan, betul kan? Ya di sini kan ngejelasin kultum di luar. Ya. Jadi jangan disepelein lah, ya. Pengingatkan. Selama bulan penuh, kan maka kultum kan penuh tarawih tuh sebulan. Ceramah agama itu bisa diikuti baik secara langsung di masjid, musola, jawiyah, ribat. Kenapa kalau sendiri melalui YouTube nggak laku? Nggak jemaah, hilang. Syaratnya kan berjamaah, ada silaturahim kan? Masa sendiri udahlah cukup lah, nggak perlu. Lah silaturahimnya mana? Betul kan? Nah, jadi aneh-aneh orang sekarang kan, pada pintar-pintar ya. Gitu. Itulah yang pernah Nung jelaskan. Dalam puasa Ramadan, walaupun ada sebagian yang tahu, tapi terutama inti dari kajian tadi adalah sering menyepelekan apa niat. Saum udah tahu, menahan udah tahu, niat sering dianggap sepele, cukup di hati besok puasa udah. Sedangkan kata Nabi, kalau niatnya menyepelekannya, hati-hati keabsahan antum berpuasa, betul kan? Sudah itu apalagi? Doa harian yang sering disepelein. Padahal inti dari itu 30 hari itu kita menjemput rahmat. Masa antum mau ini aja ya, istilahnya kalau di kurir itu kan pokoknya gua pesen, datang gua bayar. Apa namanya tuh? Nggak datang nggak gua bayar, enak aja ya. Main gampang aja. Jadi kurir lah dengan doa harian tadi. Jangan lupa tarbiyah itu kan. Sekarang dong jelaskan ke-8 ya puasa Ramadan. Intinya ya, ke-8 ya. Allahumma rzuqni bihi rahmatal aitam wa at'amita'am wa isyalam wa syubatil kiram bitawalika ya malja al-amin. Ya Allah anugerahilah yang ke-8 ya, isi rahmatnya yang kita ambil. Anugerahilah kami kepada kami rasa sayang terhadap anak-anak yatim. Jadi minta kepada Allah supaya saya ada empati, karena banyak orang yang dablek. Tahu dablek? Empatinya nggak keluar di bulan Ramadan itu. Dan suka memberi makan orang miskin, serta menyebarkan kedamaian, bergaul dengan orang-orang mulia. Nah, kan bergaul susah nih. Ramadan sekarang ada yang nongkrong loh. Baju manduk lagi, otak kemana-mana tuh. Jadi dengan kemurahanmu wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap. Doa ke-9. Nah, ini walaupun nanti penjelasan lu jelaskan besok. Ya. Allahumma ij'alni fihi nasiban min rahmatikal wasi'ah. Wahdini fihi libaranika saita'iyah wa kuz bin nafsiyati ila madatikal jami'ah bimahabatika ya amalal musyatakin. Ya Allah anugerahilah untukku sebagian dari rahmatmu, sebagian dari rahmatmu yang luas. Jangan semuanya minta, sebagian aja ya. Dan berikanlah aku petunjuk kepada ajaran-ajaranmu yang terang. Ini muka siapa? 9. Tobat antum keterima atau enggak di sini ada sir. Nah, dan bimbinglah aku menuju kepada ridhomu yang penuh dengan kecintaanmu. Wahai harapan orang-orang yang merindu. Sifat rindu, isik itu ada di doa 9. Yang ke-10 itu blok C ada 3 nanti. Udah dihabisin nih, 10.
Kita belum masuk 10. Itu isi kesimpulannya ada minta ampun 10. Tobat. Lu baca yang ke-10 nih ya. Allahumma ij'alni fihi minal mutawakkilin. Alaika waj'alni fihi minal faizin. Ladaika waj'alni fihi minal muqarrabin. Ilaika bisyanika ya gayatat talibin. Ya Allah, mohon jadikanlah aku di antara orang-orang yang bisa bertawakal kepadamu. Udah sampai kan? Ya. Dan jadikanlah aku di antara orang-orang yang menang di sisimu. Dan jadikanlah aku di antara orang yang dekat kepadamu, muqarrabin, dengan kebaikanmu, wahai tujuan orang-orang yang memohon. 10. Masuk 10 nanti. Masuk 10 lagi nanti. Dibagi 3. Rahmat itu semuanya dijemput. Itu Ramadan. Rahimnya begitu. Walau alam syawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang bertanya. Bah. Budnel, anak budnel, menantu.